Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan mubarakah, tahiyyatan jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita memanjatkannya kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan karunia dan nikmat yang tiada terkira, terutama dalam nikmat-nikmat yang ada di masing-masing sanubari kita yang selalu menggerakkan seluruh diri kita ini untuk selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memotivasi kita untuk beramal soleh, berbuat baik dan melakukan hal-hal yang positif serta bermanfaat baik bagi diri kita dan juga orang lain. Iman yang sama itu biasanya pula mampu menahan dan menekan diri kita dari perbuatan dosa serta maksiat. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kuatkan dan kokohkan iman itu di masing-masing sanubari kita, menghiasi hati kita dan berkeadaan seperti terus-menerus sampai kemudian kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan wafat kita dalam kondisi yang husnul khatimah. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah limpahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in dan setiap yang mengikuti jejak langkahnya sampai dengan manusia-manusia jelang kiamat nanti. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti biasa di ketika kita akan berbicara tentang keluarga. Di bulan yang lalu kita berbicara tentang makna hijrah spiritual berkaitan dengan keluarga ini. Secara teoretik sesungguhnya disebut dengan hijrah spiritual itu, hijrah maknawi itu adalah hijrah yang wajib pada awal dan hijrah minal jahli ila ilmu. Itulah dasar paling pokok bahwa kita harus berhijrah dari tidak tahu menjadi tahu. Tentu proses menjadi tahu ini kita paham tidak hanya sebatas kognitif, tidak hanya sebatas knowledge atau tahu gitu, tidak. Tapi bagaimana pengetahuan itu, kognisi itu mengakibatkan kita memiliki sikap, dan berikutnya adalah kehidupan kita di segmen tertentu, di sisi tertentu itu dipandu oleh ilmu yang sudah kita miliki. Oleh karena itu proses mencari ilmu, proses penambahan ilmu ini adalah proses yang tidak boleh pernah berhenti, pelajaran yang tidak boleh dihentikan oleh kita, tapi sepanjang hidup kita senantiasa mencari ilmu. Tentu saja selain ilmu baru juga melakukan pengulangan. Kata para ulama tikrar sambil fahiyal hikmah, pengulangan itu memiliki makna. Secara khusus Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan fa'inaz zikra tanfa'ul mu'minin. Sebab peringatan, pengulangan itu tentu akan lebih banyak bermanfaat buat kita semuanya. Dan tidak ada masalah tentang pengulangan, karena Al-Quran Al-Karim saja itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai ahdatul hadis, sebagai kata-kata terbaik dan terindah. Itu disebutkan mutasyabihat matani. Dia adalah bermiripan satu surat dengan surat berikutnya atau satu ayat dengan ayat lainnya. Matani bukan hanya bermiripan tetapi juga berulang-ulang. Oleh karena itu, insya Allah internalisasi nilai-nilai agama kita ini harus selalu diupayakan sekuat tenaga untuk berulang-ulang, selain menambah hal yang baru berkaitan dengan wawasan keagamaan kita. Terlebih lagi bagi kita yang waktunya tersibukkan dengan pekerjaan, urusan keluarga, dengan kegiatan di masyarakat, tentu pengulangan ini menjadi sesuatu yang bermakna. Berbicara tentang keluarga, dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tentu dia tidak bisa lepas dari bagaimana agama kita menjadi unggul. Mohon maaf kalau di sini ada penganut agama lain,
dibandingkan dengan agama lain dalam konteks perhatiannya tentang keluarga. Di agama kita ini yang namanya berkeluarga ini memiliki basis yang menunjukkan tentang kesolehan, menunjukkan tentang ketakwaan seseorang sebagai seorang muslim, ya, berkeluarga. Sementara di agama lain justru menghindarkan diri dari keluarga, menjauhkan diri dari keluarga, itulah kesolehannya. Itu beda kita dengan agama yang lain. Jadi kalau dia tidak kawin, tidak punya anak, tidak tinggal di rumah, tapi tinggal di biara, di tempel atau di gereja atau di mana, itu jauh lebih baik dibandingkan yang hidup dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, mencari nafkah untuk keluarga. Mereka menganggap bahwa kehebatan kebaikan itu adalah dengan mengemis, dengan seterusnya. Islam tidak. Ya. Terus sekali lagi ini menjadi menarik. Makanya di dalam Al-Quran menarik kita temukan banyak ayat yang menerangkan tentang keharusan kita memperhatikan keluarga lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Paling populer Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dalam orang beriman itu mampu memelihara dirinya serta memelihara keluarganya dari ancaman api neraka. Ya, di ayat yang lain Isra Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum aw auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, boleh jadi dari pasangan kalian, mungkin istri atau suami, wa auladikum, dan juga mungkin dari anak keturunan kalian, itu bisa menjadi musuh, menjadi monster, menjadi yang menakutkan dan mencemaskan. Yang kita benci kepada dia juga benci kepada kita. Fahdharuhum, dalam kemudian kalian mewaspadainya. Di ayat yang lain lebih umum Allah mengatakan, inna amwalakum wa auladukum, bahwa semuanya harta kekayaan serta anak dan keturunan itu adalah fitnah. Dan pengelolaan keluarga ini harus berhati-hati, jangan terlalu asyik juga, karena kalau asyik nanti lupa berzikir kepada Allah, itu juga tidak bagus. La tulhikum tijaratukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai melalaikan kalian bisnis, profesi, pekerjaan, aktivitas serta anak dan keturunanmu dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana kemudian kita tempatkan problema atau masalah keluarga ini atau qadiyah, isu keluarga ini pada proporsinya, sehingga kemudian kita bisa memaksimalkan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan mengelola keluarga ini. Tentang keluarga tentu saja ada yang disebut dengan keluarga inti. Kalau sudah ada keluarga inti, berarti ada keluarga besar nantinya. Keluarga besar itu boleh jadi terdiri dari keluarga-keluarga. Makanya kemudian terciptalah pola hubungan antara kita dengan keluarga. Bisa sebagai suami istri dan sebagai ayah ibu untuk anak-anak, itu adalah inti. Tetapi berikutnya juga bisa jadi kita punya cucu. Kalau punya cucu berarti kita punya menantu. Kalau kita bermenantu berarti ada besan. Bisa juga menjadi kakek, atau maaf dari ayah kita. Dan ayah itu merupakan kakek dari anak kita. Kita juga punya kakek sendiri. Kalau sudah punya kakek berarti anak kakek kita tidak hanya ayah atau ibu kita, ada paman, ada bibi. Kalau mereka kemudian punya anak, kita punya sepupu. Kalau kita pun sebagai anak dari ayah kita dan ayah kita punya anak lebih dari satu, kita punya adik kakak, dan kemudian kita punya keponakan. Mereka punya istri, itu menjadi ipar, dan seterusnya. Inilah yang seharusnya kemudian kita pelihara dengan baik. Secara spesifik berkaitan dengan itu, di awal surat An-Nisa, ketika Allah SWT berbicara tentang penciptaan manusia, ya, yang dari satu jiwa, itu Adam, kemudian dinikahkan dengan Siti
Siti Hawa, dan disitu maka kemudian secara turun-temurun beregenerasi begitu, manusia menjadi rijal katsirun wa nisaa, banyak perempuan dan juga banyak laki-laki. Artinya manusia menjadi lebih besar. Kemudian di ujung ayat itu Allah mengatakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala yang selalu kamu mintai Dia dengan berbagai permohonan dan doa, dan takutlah pula kalian kepada arham. Arham itu dzawil arham, artinya adalah keluarga besar. Tapi saya katakan, bicara tentang keluarga besar pun tidak bisa lepas dari keluarga inti yang tentu saja dimulai dari suami istri, kemudian mereka menjadi ayah ibu dan punya anak, kira-kira begitu. Bicara tentang suami istri, secara sederhana itu dalam bahasa kita itulah yang kemudian disebut dengan keluarga. Ya, bersuami istri itu biasa disebut berkeluarga. Ya, kalau pertanyaannya sudah berkeluarga belum? Artinya sudah nikah atau belum? Sudah menjadi suami atau sudah menjadi istri atau belum? Begitu juga di dalam bahasa Arab kalimat ahlu, ya, kalimat ahlu itu biasanya dinisbahkan kepada istri. Kalau nanya kepada perempuan ahlu itu biasanya dinisbahkan kepada suami. Oleh karena itu bicara tentang keluarga inti ya suami istri itu. Kebersuamian atau kebersuami istrian ini menjadi hal yang harus dimaksimalkan. Menikah itu menjadi sesuatu yang harus dioptimalkan di dalam agama kita. Makanya kita akan lihat ada yang disebut dengan tafsir, ya, atau penganjuran, ya, penganjuran menikah itu luar biasa. Kalau ibu bapak paling hafal itu surat An-Nisa ayat 3, ya, hafal semua sebetulnya. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum an ta'dilu fa wahidah. Kalau kalian nikahi perempuan yang kalian sukai, baik itu 2, 3 ataupun 4. Tapi bila 2, 3 dan 4 itu merepotkanmu dan kamu tidak berbuat adil, maka cukup 1 saja. Ya. Itu perintah. Di surat An-Nur ayat 32 itu perintah kepada komunitas. Kalau tadi perintahnya kepada individu, kepada masing-masing orang. Tetapi kalau di ayat An-Nur ayat 32 itu bersifat kepada komunitas. Wa ankihul ayama minkum. Dan oleh kalian nikahkan individu-individu yang bersendirian, baik janda atau gadis, juga baik perjaka atau lunak, pokoknya yang sendiri. Itu segera nikahkan. Baik itu orang merdeka atau dia budak apa saya. Di ayat itu diterangkannya seperti ini. Nah, makanya para ulama didasarkan 2 ayat tersebut mengatakan bahwa yang namanya pernikahan, walaupun hukumnya adalah sunnah, dia termasuk yang harus disegerakan. Dan ini didukung oleh hadis-hadis Rasulullah SAW, di antaranya ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau sudah sampai ba'ah itu sebuah kondisi menurut para ulama. Pertama adalah al-qudrah 'alal jima', artinya alam reproduksinya sudah berfungsi secara normal. Kalau perempuan sudah datang haid, kalau laki-laki sudah bermimpi basah, yang karenanya maka kemudian ada kecenderungan kepada lawan jenis secara fitrah birahi, secara syahwat birahi, maka itu adalah pada posisi di mana disebut dengan ba'ah. Tetapi juga ba'ah memiliki makna lain yang disebut dengan al-qudrah 'alal ma'unah, kesiapan kepada lelaki untuk mencari nafkah yang dari nafkah itu dia bisa menghidupi keluarganya.
Yang kalau digabung berarti al-ba'ah itu ketika seorang itu memiliki kematangan seksual serta kematangan sosial, maka hendaklah dia segera dinikahkan. Ya, ada kematangan seksualnya, juga adalah kematangan sosial, terus emosional, terus spiritualnya juga, maka segeralah dia kemudian dinikahkan. Kaitannya kepada perempuan, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum rajulun tardawnahu dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'alim." Jika ada di komunitas kalian seorang laki-laki yang soleh, yang kau ridho, yang kalian ridho akan agama dan akhlaknya, jangan ditunda-tunda, segera nikahkan. Artinya segera berikan kepada pemuda tersebut, kepada lelaki tersebut, perempuan-perempuanmu yang di bawah perwalianmu. Bila itu diabaikan saja itu laki-laki begitu, maka itu akan tercipta fitnah dan mungkin saja akan tercipta kerusakan yang merembet, yang berkelanjutan. Fasadul hadis, jadi kerusakan yang terus-menerus berkelanjutan. Nah, ini harus diperhatikan oleh kita semuanya, ya, bahwa soal menikah dini atau takhiruz zawaj atau menyegerakan menikah ketika segala sesuatunya sudah siap, ini menjadi sesuatu yang dianjurkan. Ya, terutama bapak-bapak kalau sudah punya anak perempuan, saya sendiri dari 5 anak itu 4 perempuan, ini harus betul-betul disiapkan dan jangan diminta anak kita ini menikahi lelaki yang mapan. Ya, karena kalau lelaki mapan itu ya usia kita inilah di atas 45 tahunan dan pasti sudah beranak. Masa anak kita mau jadi istri yang kedua? Tapi kalau itu menjadi pilihan, ya nggak apa-apa juga sih sebetulnya ya. Tapi maksud saya, bagaimana kemudian mereka itu bisa dipersiapkan sedemikian rupa untuk menikah dengan kematangan usia, kematangan seksualitas, kematangan sosial, juga tentu adalah kematangan spiritual. Oleh karena itu maka sekali lagi di dalam Islam menyegerakan pernikahan ini menjadi sangat penting. Karenanya peneguhan identitas kelelakian dan peneguhan identitas keperempuanan itu harus menjadi prioritas keluarga. Ya. Jadi kalau kita punya anak laki-laki, harus jadi laki-laki sejati gitu. Kalau kita punya anak perempuan, harus menjadi perempuan sejati. Dan kesejatian seorang laki-laki adalah ketika saat dewasanya dia menjadi suami bagi perempuan. Tentu lebih segera lebih baik. Karena berikutnya kalau dia sudah menikah, dia akan berperan sebagai ayah. Kalau telah nikah laki-laki, ya, telah nikah, nanti punya anak, ketika anaknya butuh biaya besar, kuliah, mungkin apa segala macam, kitanya sudah tidak produktif lagi, ini berbahaya. Kasihan anak kita. Oleh karena itu maka bersegera menikah itu agar ketika anak kita membutuhkan biaya besar, orang tuanya masih segar bugar, masih pada usia produktif. Jadi ini harus dimengerti juga, termasuk dalam konteksnya perempuan. Karena bagaimanapun juga ovarium yang ada pada perempuan itu ada masa berlakunya, seperti baterai handphone, ya, bisa kembung itu. Kalau sudah kembung udah nggak bisa dipakai lagi, bisa ganti. Itu perempuan yang namanya ovarium itu, prosesi haid itu seperti tas handphone, sehingga dia bisa habis masa berlakunya. Cuma problemnya kita kan nggak bisa beli lagi gantinya. Ovarium tidak bisa diganti, kecuali kalau mau diganti secara keseluruhan. Kalau sekali lagi kita dengan itu. Tanpa itu nggak. Oleh karena itu maka usia produktif seorang perempuan dan kemudian dihitung. Ya, jadi semakin muda perempuan menikah, sesungguhnya
secara fisik dia siap menanggung beban kehamilan, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya. Dan ini tentu menjadi lebih baik kepada ya. Soal jumlah anak terserah, mau banyak mau sedikit kan, sebab selera dan persiapan kita. Tapi bahwa istri kita pada posisi yang di usia muda atau istri anak-anak kita nanti pada usia muda, ini menurut saya harus dimaksimalkan. Apakah Ustaz ini menganjurkan pernikahan dininya? Saya menganjurkan pernikahan dini, tetapi sekali lagi tetap harus diperhatikan selain kematangan seksualitas yang ada di setiap anak-anak kita setelah akhir balik, perlu dihitung adalah kematangan sosial, kematangan emosi dan juga kematangan spiritualnya. Dan itu sesungguhnya bisa digesa, ya, bisa digesa oleh orang tua kita ketika kemudian anak-anak kita itu betul-betul dihindari dan dijaga dari kemungkinan penyelewengan, ya, kemungkinan penyelewengan perilaku sosial, perilaku spiritual setelah kematangan usia seksualnya. Nah, ini harus kemudian dijaga. Jangan sampai kemudian secara seksual sudah matang, tapi masih tampilan culun, ya, dikasih tanggung jawab tidak selesai, ya, diberi motor, nggak pernah dicuci, nggak pernah dibersihin, ya. Kadang-kadang habis biasin dari isi nyimpan sembarangan, lupa kunci hilang, happy saja tidak punya rasa tanggung jawab. Nah, ini kan secara sosialnya nggak matang, ya, nggak beda dengan anak SD gitu. Padahal dia sudah hampir balik. Gitu. Perempuan juga begitu, tidak punya rasa tanggung jawab yang maksimal untuk dirinya, ya, tidur sembarangan, ya. Tidak bisa merapikan dirinya, tidak bisa mengatur kehidupan di rumahnya dengan baik, ya, terlalu egois, terlalu hanya untuk dirinya dan tidak memperdulikan orang lain dan seterusnya. Ini adalah kematangan-kematangan yang kemudian dituntut. Dan sekali lagi, yang namanya anak-anak remaja itu adalah the golden age, masa keemasan yang tidak boleh hilang, terutama kepada bapak-bapak ya. Banyak kasus kematangan sosial itu juga sangat dipengaruhi oleh tercukupkannya anak atas kehadiran ayah. Jadi jangan menjadi father hunger, orang-orang yang lapar ayah. Makanya harus diatur sedemikian rupa ritme kehidupan kita dengan tidak, tentu saja tidak mengubah konsep 59 ya. Konsep 59 berangkat jam 5 pagi sampai rumah jam 9 malam, itu susah juga. Tapi di sela-sela itu maka kita harus bisa menghadirkan diri secara utuh sebagai ayah buat anak kita, karena nanti ketika konsep terpikir sejauh ini pernikahan ini harus kemudian digulirkan dan dilaksanakan di keluarga kita, itu tidak lepas dari kewajiban orang tua untuk mematangkan sisi sosial, sisi emosi dan sisi spiritualnya. Ini tidak harus dipegang. Tapi balik lagi kepada syariat agama kita, itu sekali lagi sengaja didahulukan demi kebaikan kita sebagai komunitas. Di dalam fikih Syafi'i itu bab fikih itu secara garis besar itu ada 4. Ada bab ibadah atau kitab ibadah atau bab ibadah. Kemudian berikutnya adalah munakahan. Yang ketiganya adalah muamalah, baru keempat adalah jinayah. Ibadah ini menjadi penting, semua ibadah ini menjadi penting untuk mempersiapkan manusia sebagai abidullah. Diajarin taharah, diajarin sholat, diajarin tutup aurat, dipastikan makan yang halal, gitu kan? Tahu tentang mana hak, mana batil, diajarkan zikir, doa, baca Al-Quran, kalau perlu wajib juz, gitu ya, dan seterusnya. Itu semua ibadah. Selanjutnya, ketika kemudian anak itu matang, akil balik, ketika alat reproduksi pada dirinya itu sudah sempurna, maka dia harus mengerti tentang bangunan tahan.
bahwa alat reproduksi itu kecenderungan kepada lawan jenis itu tidak bisa disalurkan sembarangan, tetapi melalui kanal yang disebut dengan nikah. Oh, berarti dengan demikian dia harus mencari perempuan atau laki-laki. Oh, kalau perempuan berarti dia harus ketemu dengan laki-lakinya. Nah, siapa itu? Karena ada aturannya yang berkaitan tentang mahram. Oh, nggak boleh kalau dengan ayah, kakak, adik, paman, itu nggak mungkin. Tapi kemungkinannya mungkin dengan yang non mahram yang paling dekat mungkin sepupu dan kemudian berikutnya gitu kira-kira. Ada apa yang disebut dengan pemahaman tentang mahram. Nah, kalau begitu harus mengerti dong pergaulan dengan yang mahram, kalau mahramnya dengan yang tidak, seperti apa, mana yang dilarang, mana yang dibolehkan. Begitu kira-kira. Jadi ini harus mengerti. Kemudian namanya menikah adalah tanggung jawab. Diajarkan juga pada anak-anak kita. Itu munakahan. Ketika munakahan itu sudah terjadi, si orang ini menikah, ya, setelah mengerti bagaimana menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dimulai dari taharus, sholat, dan seterusnya. Itu mereka mengerti bagaimana menjadi suami dan tentunya bertanggung jawab, menjadi istri pun juga bertanggung jawab. Maka kesananya membutuhkan kelangsungan hidup, karena ternyata pernikahan membutuhkan biaya. Dia harus lepas dari orang tua, dia harus bikin rumah, dia harus makan untuk dirinya dan juga istrinya. Apalagi kalau sudah punya anak, dia juga harus menyantuni dan menafkahi anak-anaknya. Dari mana itu uang? Kan dia tidak ujung-ujung datang dari langit, tetapi dari aktivitas dia bersama masyarakat mencari nafkah. Terjadilah muamalah. Ada bekerja, kalau bekerja berarti ada upah. Harus mengerti apa itu yang disebut dengan ujrah. Nah, kalau begitu saya harus bertani. Dalam pertanian juga ada hukum muamalahnya. Bagaimana menentukan batas tanah dan seterusnya. Ada bab muamalah. Pas saya mau trading dagang, ada juga bagaimana cara dagang. Ada menyimpan, ada menitipkan, ada meminjam, ada menyewa, ada menjual, membeli dengan berbagai ketentuan bersifat perorangan, bersifat korporasi dan seterusnya. Sehingga ia mengerti muamalah. Maka fikih berikutnya adalah qismul munakah, qismul muamalah, bagian tentang muamalah. Sehingga seseorang dan juga dengan pasangannya sebagai suami istri itu bisa mengerti bagaimana menjalani kehidupan, melanjutkan kehidupan, memberi makan untuk diri mereka sendiri dan juga untuk keluarganya. Baru terakhir bab ini di dalam mazhab ini itu adalah bab jinayah. Jinayah itu bab pidana perdata, kira-kira begitu. Ada konsekuensi dari ketika pergaulan di masyarakat. Kalau merugikan orang lain itu tidak boleh. Bagaimana bentuk merugikannya? Dari mulai gangguan fisik, nanti ada kisos, ya, sampai dengan ancaman ancaman psikologis, itu juga ada hukumnya, atau ancaman secara ekonomi, karena al-akhdul mal bil batil itu terlarang, mengambil harta dengan cara batil di tengah masyarakat itu terlarang. Apa hukumnya? Berlakulah di situ, sehingga dari fikih saja akan kita temukan bagaimana Islam mengajarkan pertama adalah tentang kematangan pribadi sebagai individu hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib beribadah kepadanya. Yang keduanya adalah kematangan keluarga, karena ternyata ada garisah, ada insting pada dirinya terhadap lawan jenis, dan itu adalah fitrah, birahi, syahwat yang hanya disalurkan dengan pernikahan. Disitulah ia kemudian membentuk keluarga. Setelah ia membentuk keluarga, berasik masuk dengan istrinya, menikmati proses syahwatnya tersebut, dia pun juga harus bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Maka ditingkatkan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab ekonomi. Berikutnya adalah tanggung jawab sebagai warga negara yang ingin terang, ingin tertib, ingin hidup. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari hubungan dengan sesama manusia. Nah, ini sekali lagi realitanya di dalam mazhab Syafi'i, menyusun urutan fikih seperti itu adalah tidak lain tidak bukan
terminal yang paling penting itu adanya pernikahan. Jadi memang mempersiapkan manusia dari sejak dalam kandungan lahir menjadi anak-anak, menjadi anak sekolah, anak remaja, kemudian tampil untuk bisa mencari nafkah dan kemudian dinikahkan. Ini adalah sebuah proyek yang sangat luar biasa. Berikutnya, orang-orang yang sudah menikah itu dia membuat proyek sendiri untuk di kemudian berikutnya dan seterusnya, sehingga terjadilah regenerasi masyarakat Islam dengan keturunan yang baik dan soleh, dan kemudian tidak terjadi dekadensi moral ya, pada posisi yang seperti itu, karena setiap orang berkepentingan dengan regenerasi masyarakat ini. Jadi sesungguhnya akan kemudian kita temukan dari penjelasan yang saya sampaikan bahwa baik atau buruknya sebuah komunitas, baik atau buruknya sebuah bangsa, sebuah entitas manusia, itu diawali dari baik dan buruknya keluarga. Makanya saya katakan kesejatian anak laki-laki ini tidak harus kita jaga, tidak lupa dari anak-anak kita ini. Bagi yang anak laki-laki, kesejatian anak perempuan juga harus kemudian kita persiapkan sehingga kita tidak menjadi orang-orang atau generasi yang kecolongan begitu. Alhamdulillah bila itu terjadi, nanti ada yang disebut dengan the lost generation, sehingga cita-cita kebangkitan umat, cita-cita kebangkitan bangsa Indonesia itu pun juga menjadi tertunda dan kita berdosa akannya karena memang kita tidak memperhatikannya. Nah itu ya, bahwa pernikahan disegerakan itu menjadi sangat penting. Ketika berbicara tentang pernikahan ini, maka sesungguhnya ada dua hal yang harus dicermati dengan baik. Konteksnya kita sebagai muslim, konteksnya apapun yang kita lakukan adalah taqarrub, adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas. Ini tidak hanya menikah, sebetulnya nikah, sholat harus ikhlas. Bekerja mencari nafkah juga harus ikhlas pula. Ya. Bertetangga harus ikhlas. Apa saja tentu saja bagi kita yang namanya ibadah ini harus ikhlas. Ketika nikah itu adalah ibadah, maka ikhlas itu menjadi hal yang paling penting. Keikhlasan yang pertama tentu adalah harus dimiliki oleh pelakunya, yang akan menjadi suami dan yang akan menjadi istrinya. Jadi ketika bersepakat kita kawin, itu. Nah yang si laki-laki harus ikhlas, si perempuannya juga harus ikhlas. Ternyata tidak dibatasi oleh pelakunya, si suami dan juga istri yang harus ikhlas. Juga keluarga besar, terutama wali dan orang tua pun juga harus ikhlas ketika menikahkan. Karena pada setiap orang tua di situ ada pintu di mana Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Jadi kehendak Allah itu ternyata ada yang terbatas, dan si pintunya itu adalah orang tua. Kalau mau jadi pintunya, kecuali memang orang tua itu kalau mau jadi pintu kehendak Allah, ya Allah juga punya kehendak lain. Allah Subhanahu wa taala qadirun ala kulli syai'. Apa kehendak itu? Ridho dan murka. Ridho dan murka. Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah ridho walidain, wa suhtullah disuhtil walidain. Bahwa ridhonya Allah tergantung kepada kehendak orang tua. Kemurkaan Allah juga bergantung kepada kemurkaan orang tua. Karenanya maka setiap orang tua, karena dia menjadi pintu kehendak Allah ridho murka terhadap anak kita, maka ketika menikahkan anak kita harus ikhlas. Ya, artinya harus ada kesesuaian, harus ada kesepakatan antara dia sebagai orang tua dengan anaknya yang akan menikah, baik anaknya itu adalah laki-laki atau juga perempuan. Ini pembicaraannya tentu menjadi menarik karena ini memiliki konsekuensi tinggi kemudian di bab berikutnya. Tapi ikhlas ini menjadi sangat penting. Ya. Jadi selain yang bersangkutan, juga orang tua plus dengan keluarga besarnya harus ikhlas. Karena ini adalah peristiwa yang sakral, agung, yang padanya kita merintis
atau menjaminkan peradaban terjaga, terpelihara dan lebih baik dibandingkan peradaban yang kita jalani hari ini. Tetapi tentu pokoknya adalah ikhlas itu ada pada yang bersangkutan yang menikah, yaitu baik suami atau juga istri. Apa makna ikhlas? Secara umum makna ikhlas itu adalah menjadikan segala sesuatu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nikah, dia adalah ibadah, dia adalah taqarrub ya Allah, upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya katakan ini harus ikhlas. Jadi memang nanti itu kalau bicara tentang nikah akan ada beberapa motif. Sebetulnya tidak hanya nikah ya, apapun apa kebaikan, masalah yang kita lakukan pasti dia akan motif-motif, beragam motif. Apalagi nikah yang memang lebih dominan aktivitas sosialnya daripada ritualnya, maka motifnya akan menjadi banyak. Ya, tentu pertama adalah fitrah birahi seksual, penyaluran halalnya kan hanya dari nikah, tak mungkin kita melakukan ritual nikah. Kemudian yang kedua kebutuhan sosial, ya, apalagi ini sudah cantik, berprestasi, punya kerja, tapi belum punya suami, itu kan bencana bagi perempuan kalau menikah. Karena itu ada keluar dari area jombloan dan jomblowati ini juga sesuatu yang dibutuhkan. Laki-laki jantan normal sudah punya kerja, kan, cicilan rumah ada, cicilan kendaraan, tapi masih bujangan, belum kawin. Kan ini butuh pengakuan sosial. Jadi memang ada motif-motif itu. Apalagi kadang-kadang ada motif kesombongan, bahaya lagi. Ya, sombong, ya keren, saya dapat ini perempuan cakep nih, belum ada yang bawa wajah pas-pasan tapi dapat cewek cantik, misalnya kan. Boleh nyanyi, boleh motif itu. Atau juga perempuan juga dia kalau pengen bangga, kagum, berbangga hati, malah menjadi sombong karena didapatkan sebulan di mana perempuan antri kepada laki-laki itu dia dapat menjadi istrinya misalnya. Kan itu motif-motif itu yang kemudian seringkali menyelimuti para orang yang akan melakukan pernikahan. Dan Rasulullah SAW sudah mengatakan hal itu hal yang manusiawi, walaupun tidak selalu baik, tapi wajar. Makanya kata beliau, "Tutul mar'ah arba'", perempuan itu dan juga laki-laki dinikahi atau menikah karena faktor sederhana. Yang pertama karena penampilan fisik, ya, penampilan fisik, yang ganteng ataupun cantik. Yang kedua adalah karena harta dan kekayaannya. Yang ketiga atas status sosial, keturunan. Baru yang keempat karena agamanya. Dari empat konsideran itu Rasulullah SAW mengutamakan yang keempat. Kata beliau, "Fasfar bila bidin", tadi kan tiada tentukan pilihan itu terhadap calonmu itu adalah atas dasar agama. Karena itulah yang akan melanggengkan dan melestarikan kebahagiaan selama-lamanya selama ketika dalam pernikahan. Jadi oleh karena itu sekali lagi ikhlas itu menjadi penting, ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya nikah, menjadi suami atau juga menjadi istri itu dipastikan ada motivasi. Bila motif ini kemudian tidak diikhlaskan, dikerucutkan, dikokohkan karena Allah, yang intinya adalah menikah ini sebagai jalan untuk menyempurnakan keberagaman dirinya, sebagaimana kata Rasulullah, nikah muslimin, kata Rasulullah, atau nikah itu adalah setengah daripada agama. Maka kemudian kita harus betul-betul maksimal beragama, optimal menjalankan syariat agama setelah kita menikah. Bukan sebaliknya, justru gara-gara menikah kendorlah ibadah kita, berkurang aktivitas kebaikan dan amal soleh, sehingga bukannya dia menjadi jalan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, justru pernikahan itu menjadi penghalang dari berkahnya kehidupan kita. Dan ini bila dibiarkan,
tidak ada perbaikan dan upaya untuk meluruskan niat, memperbaiki keikhlasan, maka akan pernikahan itu tidak lagi membahagiakan, tetapi dia menjadi horor, menjadi sesuatu yang menakutkan dan akhirnya kemudian bercerai buan. Nah, ini tentu yang harus diperhatikan bahwa ternyata keikhlasan dalam menikah ini menjadi kunci, ya, menjadi kunci keberhasilan kehidupan rumah tangga. Terlebih lagi kalau kemudian kita sadar bahwa kehidupan rumah tangga itu kan sebagaimana dialami oleh Bapak Ibu semuanya bukanlah perkara yang semudah membalikkan tangan, tetapi di situ ada rintangan dan halangan. Dan para ulama orang tua dahulu seringkali mengibaratkan pernikahan itu ke suami istrian itu bahtera, laksana bahtera yang akan berlayar ke sebuah tujuan tertentu yang di situ kita akan ada di samudra yang tentu tidak akan pernah sepi dari angin, topan, dari badai dan ombak besar. Nah, apakah kemudian kita akan sampai ke tempat tujuan atau karam? Itulah gambaran betapa menyeramkannya, betapa ada sisi kesulitan yang luar biasa di dalam pernikahan. Bila keikhlasan itu hilang di salah satu pihak atau apalagi di dua-duanya, maka kekaraman itu, perceraian itu menjadi mesti, ya, menjadi niscaya, menjadi kemestian. Inilah yang selalu saya sampaikan di berbagai kesempatan. Bersyukurlah kita sebagai muslim yang ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran, juga Rasulnya Muhammad SAW melalui hadis dan sunnahnya, juga dipraktekkan oleh Rasulullah dengan para sahabat. Bagaimana kemudian Islam itu dilestarikan, Islam itu menjaga keluarga dari kehancurannya, menjaga keluarga dari keberantakannya. Tapi semakin kuat imannya, semakin kuat keislamannya, semakin yakin bahwa pernikahan itu adalah proses takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kokoh dan kuat keikhlasannya, maka pernikahan itu akan menjadi lebih lancar. Dan ini tentu bisa kita lihat dari secara statistik bahwa di masyarakat muslim, ya, walaupun ya kita juga mestilah untuk kondisi Indonesia bahwa terjadi peningkatan yang relatif drastis, ya, tingkat perceraian di masyarakat kita di Indonesia yang masyarakat muslim ini. Tetapi secara statistik bahwa yang namanya komunitas muslim itu lebih jarang bercerai dibandingkan dengan komunitas kafir yang ateis. Dan sahih tingginya angka perceraian, maka pernikahan itu sama dengan bercerai. Jadi apa yang kamu kawin, apa yang kamu nikah, nah, kita mau bercerai, kira-kira begitu. Ya, namanya perkawinan itu. Dan ketika terbaik mau bercerai itu adalah sebuah kerumitan, sebuah penyiksaan, KDRT di situ dan lain sebagainya. Jadi KDRT yang saya maksud tidak hanya dari sudut perempuan, tetapi juga dari sudut laki-laki. Sehingga banyak di orang-orang Eropa, orang-orang Barat, orang-orang yang ateis, baik di Timur, Korea, Jepang misalnya, Hongkong, Singapura misalnya, itu mereka itu memperlambat pernikahan. Ngapain kalau nikah bikin sengsara? Mendingan tidak menikah. Apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi berikutnya itu masyarakat menjadi tidak ideal pertolongan. Karena pertumbuhannya bukan lagi zero, tetapi menjadi minus. Jadi perkara ikhlas ini bukan perkara yang enteng, ya, bukan perkara yang sederhana, tetapi ternyata yang memiliki makna yang sangat luar biasa. Karena keberlangsungan kehidupan rumah tangga sebagai suami istri itu sangat wajib ditopang dengan apa yang disebut dengan ikhlas. Sudah jam 1 ternyata tidak ada pertanyaan. Tidak ada, biasanya kalau mau bertanya silakan follow di Twitter @satriman, boleh ditanya di situ. Dan mudah-mudahan penjelasan kita di siang hari ini memberikan pencerahan kepada kita, yaitu tentang pentingnya ikhlas dalam menjalani kehidupan sebagai suami istri. Nilai intinya, ya. Sementara tadi pembahasan awalnya secara umum saya terangkan tentang betapa Islam, agama yang kita cintai ini
memberikan perhatian yang sangat luar biasa akan keutuhan keluarga. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.